Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Mekanika Kuantum akan mempresentasikan materi mengenai mekanika kuantum untuk atom hidrogen dan penyelesaian fungsi radial. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Alvina Miranda dengan MPM 16, lalu ada Justin dengan MPM 24, ada saya sendiri Nurul Hidayah dengan MPM 22, dan ada Cindy Amelia dengan MPM 48. Baiklah, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama mengenai struktur dan spektra atom, lalu yang kedua struktur atom hidrogenik, lalu gerakan dalam, lalu selanjutnya ada pemisahan koordinat dalam, lalu yang kelima ada gelombang radial, dan yang terakhir kita akan membahas persamaan radial. Materi yang pertama mengenai struktur dan spektra atom. Mekanika kuantum menjelaskan struktur elektron sebuah atom, yaitu susunan elektron di sekitar inti. Konsep ini menjadi sangat penting untuk memahami struktur dan reaksi atom dan molekul, sehingga konsep ini dapat diterapkan dengan lingkup hidrogenik ataupun atom berelektron banyak. Atom hidrogenik adalah atom yang berelektron tunggal dan ion yang umumnya bernomor atom Z, meliputi H, He ion positif, Li ion 2 positif, dan U 91 positif. Sedangkan atom berelektron banyak adalah atom atau ion yang memiliki lebih dari satu elektron pada atom hidrogenik atau terutama H atau hidrogen menjadi sangat penting karena strukturnya dapat dibahas dengan tepat. Atom-atom ini juga dapat menghasilkan segugus konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur atom berelektron banyak dan juga struktur molekul. Salah satu teknik eksperimen utama untuk menentukan struktur atom adalah spektroskopi. Kita akan sering merujuk pada bilangan gelombang V dari radiasi yang dipancarkan atau diabsorpsi oleh sebuah atom. Bilangan gelombang terhubungkan dengan panjang gelombang lambda dan frekuensi V dengan persamaan V sama dengan 1 per lambda sama dengan V per C, di mana C adalah kecepatan cahaya dan biasanya gelombang dinyatakan pada cm/-1. Jika muatan listrik dilewatkan melalui gas hidrogen, maka molekul H2 akan terurai menghasilkan atom H yang tereksitasi secara energetik. Atom-atom H ini akan menghasilkan sinar dengan frekuensi yang diskrit. Kontribusi penting untuk memahami spektrum ini pertama-tama dibuat oleh seorang guru di Swiss yang bernama Johann Balmer pada tahun 1885. Ia menunjukkan bahwa bilangan gelombang sinar di dalam daerah tampak memenuhi persamaan V propta 1/22 dikurang 1/N2 dengan N sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Garis-garis yang dinyatakan oleh rumus tersebut disebut dengan deret Balmer. Jika ditemukan garis-garis di daerah ultra ungu, maka disebut dengan deret Lyman. Dan sedangkan garis-garis pada di dalam inframerah disebut dengan deret Paschet. Ahli spektroskopi Swedia Johannes Rydberg pada tahun 1890 mencatat bahwa ketiga deret itu sesuai dengan persamaan V sama dengan RH dikali 1/N12 dikurang 1/N kali 22 dengan RH sama dengan 109,677 cm/-1 dengan N1 sama dengan 1 Lyman, 2 Balmer, dan 3 Paschen. Lalu N2 sama dengan N1 plus 1, N1 plus 2, dan seterusnya. Dan keterangan RH sama dengan konstanta Rydberg. Dari persamaan satu tersebut memberikan kesan yang kuat bahwa bilangan gelombang dari setiap garis spektrum dapat ditulis sebagai selisih dari dua suku, sehingga persamaannya T sama dengan RH per N2.
Untuk atom berelektron banyak, suku-sukunya tidak sesederhana itu. Konsep suhu spektroskopi merupakan kandungan suku kombinasi asas Ritz, yaitu dengan gelombang garis manapun merupakan selisih dari dua suku. Dapat dikatakan bahwa dua suku T1 dan T2 bergabung menghasilkan garis spektrum dengan bilangan gelombang V sama dengan T1 dikurang T2. Kita tahu tentang adanya foton dengan energi H kali nu, kekekalan energi menyiratkan kondisi frekuensi Bohr, yaitu jika sebuah atom berubah energinya sebesar delta E, selisihnya dibawa sebagai foton dengan frekuensi nu dengan persamaan delta E sama dengan H dikali nu. Jadi, jika setiap suku menggambarkan energi Hc kali T, maka selisih energi pada saat atom mengalami transisi antara dua suku adalah dengan persamaan delta E sama dengan Hc dikali T1 dikurang dengan Hc dikali T2. Dan frekuensi sinar yang dipancarkan dinyatakan dengan persamaan nu sama dengan C dikali T1 dikurang C dikali T2. Jika dinyatakan dalam bilangan gelombang, persamaan ini tersusun ulang menjadi rumus Ritz. Di dalam spektrum ini, yang teramati hanyalah bilangan gelombang tertentu. Jadi, yang mungkin hanyalah keadaan energi tertentu dari atom. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai struktur atom hidrogenik. Nah, kita dapat menemukan penjelasan mengenai struktur atom hidrogen dan struktur atom hidrogenik itu dengan mengambil model inti Rutherford. Jadi, di mana elektron itu mengelilingi inti yang bermuatan Ze dan kemudian menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang elektron tersebut. Karena bersangkutan dengan dua partikel, yaitu ada elektron dan inti, dan karenanya bersangkutan dengan 6 koordinat. Lalu, intuisi fisika itu menyarankan agar persamaan utuh dipisahkan menjadi dua persamaan, yaitu yang pertama, untuk gerakan atom sebagai suatu keseluruhan yang menembus ruang, lalu yang kedua, untuk gerakan elektron di sekitar inti. Nah, persamaan pertama itu berhubungan dengan gerakan bebas partikel di dalam ruang. Persamaannya yaitu ada pada slide PPT, di mana di sini terdapat persamaan Schrödinger, yaitu persamaannya min H garis kuadrat D kuadrat Psi per 2M dx kuadrat plus V Psi sama dengan E Psi. Lalu H garis itu sama dengan H per 2pi atau sama dengan 1,055 dikali 10 pangkat min 34 Js. Baiklah, untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan untuk gerakan elektron di sekitar inti. Nah, ini masih berkaitan dengan 3 koordinat elektron relatif terhadap inti. Tetapi, karena potensial merupakan simetri bola, kita dapat menduga bahwa persamaan itu tidak dapat dipisahkan, maka kita akan melihat bahwa salah satu faktor di dalam panjang gelombang merupakan gerakan sudut elektron di sekitar inti tertentu. Nah, di sini terdapat persamaan Schrödinger yang ada pada slide. Jadi persamaan Schrödinger di dalam tiga dimensi, yaitu min H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat Psi plus V Psi sama dengan E Psi, dengan nabla kuadrat Psi sama dengan 1 per R do kuadrat dikali R Psi per do R kuadrat plus 1 per R kuadrat lambda kuadrat Psi, dan lambda kuadrat Psi itu sama dengan 1 per sin kuadrat theta dikali do kuadrat Psi per 2 theta kuadrat plus 1 per sin theta dikali do per do theta dikali sin theta do Psi per do theta. Baik, materi yang berikutnya yaitu pemisahan gerakan dalam. Jadi secara garis besar kita mulai dengan menuliskan persamaan Schrödinger untuk inti dan juga elektron dalam bentuk yaitu H Psi sama dengan E Psi, di mana H itu sama dengan min H bar kuadrat per 2ME dikali nabla kuadrat E dikurang H bar kuadrat per 2Mn nabla kuadrat N plus V.
di mana Me merupakan massa elektron dan juga Mn adalah massa inti proton jika atom itu H, dan V merupakan energi potensial volume dari elektron dengan muatan negatif E pada jarak R dari inti yang bermuatan Ze, di mana didapatkan persamaan yaitu V sama dengan min Ze kuadrat per 4pi omega 0 dikali 1 per R, yaitu omega 0-nya itu sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 J pangkat min 1 C kuadrat M min pangkat min 1. Dan hanya itu sama dengan min hambar kuadrat per 2M nabla kuadrat Cm dikurang hambar kuadrat per 2 mu nabla kuadrat per plus V, di mana M itu merupakan massa total atom, yaitu M sama dengan Me plus Mn, dan mu adalah massa untuk reduksi, yaitu 1 per mu itu sama dengan 1 per Me plus 1 per Mn. Nah, jika sekarang kita menyingkirkan suku pertama di dalam Hamilton, yang akan dilakukan sebenarnya adalah memisahkan variabel-variabel dan mengisolasi dua jenis gerakan. Jadi tinggalnya itu persamaan Schrödinger untuk struktur dalam atom, di mana persamaannya yaitu min habar kuadrat per 2 mu nabla kuadrat psi plus v psi itu sama dengan e psi. Selanjutnya yaitu pemisahan koordinat dalam. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah memisahkan variasi sudut fungsi gelombang dari ketergantungannya terhadap jari-jari. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menuliskan persamaan psi buka kurung r, theta, pi tutup kurung sama dengan r besar buka kurung r kecil tutup kurung gamma buka kurung theta, pi. Nah, persamaan 5A itu nabla pangkat 2 gamma sama dengan min L buka kurung L plus 1 gamma. Persamaan 5B D pangkat 2 dalam kurung R kecil R besar tutup kurung per DR pangkat 2 min 2 mu per H bar pangkat 2 V R kecil R besar sama dengan min 2 mu R kecil R besar per H bar kuadrat. Lalu persamaan 5C dengan V sama dengan min ZE pangkat 2 per 4 pi epsilon 0 1 per R ditambah L buka kurung L plus H bar pangkat 2 per 2 mu R pangkat 2. Nah, persamaan 5A ini merupakan persamaan gelombang sudut sama dengan persamaan yang sudah kita selesaikan untuk menentukan sudut partikel di dalam 3 dimensi. Syarat batas lingkarannya juga sama. Jadi, fungsi gelombang sudut Y itu merupakan harmonis bola yang ditentukan oleh bilangan kuantum L dan ML, dengan ML itu sama dengan 0, plus 1, plus 2, dan seterusnya. Dan L adalah bilangan positif. Yang selanjutnya yaitu persamaan gelombang radial. Persamaan 5B ini merupakan persamaan gelombang radial untuk atom hidrogenik, di mana suku pertama di dalam V adalah energi potensial kolom dari elektron dalam medan inti, dan suku kedua dalam V itu berasal dari gaya sentrifugal yang timbul dari momentum sudut elektron di sekitar inti. Jika L sama dengan 0, elektron tidak mempunyai momentum sudut, dan energi potensialnya merupakan energi potensial kolom murni dan bersifat tarik-menarik pada gambar berapapun, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Jika L itu tidak sama dengan 0, suku sentrifugalnya itu memberikan kontribusi positif pada energi potensial efektif itu. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, pada gambar tersebut itu sumbu X menyatakan radiasi atau jari-jari, dan sumbu Y menyatakan energi potensial efek. Pada gambar tersebut, energi potensial efektif dalam atom hidrogen ketika mempunyai sudut momentum 0, potensial efektif adalah murni energi potensial kolom. Ketika elektron mempunyai sudut momentum, efek sentrifugal memberikan peningkatan untuk suatu penambahan positif sehingga sangat dekat pada inti. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan radial. Untuk penyelesaian persamaan radial dapat digunakan dengan persamaan rumus, yaitu En sama dengan minus Z kuadrat mu E pangkat 4 dibagi 32 pi pangkat 2 EO2 dan H pangkat 2 dikali 1 per N2 dengan N adalah 1,2 atau seterusnya.
Untuk fungsi gelombang yang bersesuaian adalah Rn atau 1 sama dengan Q1 ln1 dalam kurung rho dalam tutup kurung E pangkat min P1 2 dengan N yaitu 1 atau 2 dan seterusnya, dan L adalah 0 atau 1 atau 2 sampai N sampai 18. Untuk variabel Pro yang terdapat di dalam R sebanding dengan jari-jari R, yaitu dengan rumus Pro sama dengan 2Z dibagi N dikali mu dibagi MO dikali R per AO, atau AO muncul mula-mula dalam model atom hidrogen atom Bohr sebagai jari-jari orbital dengan energi terendah. Nah, untuk persamaannya dapat ditulis yaitu AO sama dengan 4EOH kuadrat dibagi MEE kuadrat sama dengan 52,9 pm, di mana ditulis 52,93 pm yaitu karena kuantitas yang sama muncul dalam model awal atom Bohr hidrogen sebagai jari-jari orbital. Secara khusus, fungsi gelombang radial untuk elektron dengan bilangan kuantum N dan L adalah fungsi nyata tampak pada persamaan, yaitu Rn atau L dalam kurung R kecil sama dengan N dalam bawahnya N, L pro L 2 L ditambah 1 yaitu dengan L N ditambah 1 dan kurung P, E pangkat P per 2, yaitu dapat dilihat pada tabel 9.1 hydrogenic radial Wavefront Foundation, yaitu untuk orbital 1s dengan N sama dengan 1 LO dan R N, L yaitu 2Z per A pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min Pro per 2. Kemudian untuk 2s yaitu 2 untuk N nya dan L adalah 0. Kemudian untuk Rn, 1 yaitu 1 per 8 pangkat 1 per 2 dikali Z per N dipangkatkan 3,3 per 2 dikali 2 negatif dikurang P tutup kurung yaitu E pangkat negatif Pro per 2. Begitu juga dengan seterusnya dapat dilihat pada tabel. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.